Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang ragam tenunan, anyaman, dan ukiran khas Minangkabau. Ragam tenunan Minangkabau. 1. Tenunan songket pandai sike. Kain songket atau tenun songket Minangkabau merupakan identitas budaya yang memiliki ciri khas pada teknik pembuatan dan motifnya. Pekerjaan penenunan yaitu proses pembuatan kain dari benang-benang tertentu menggunakan bahan dan alat sederhana. Salah satu kain songket Minangkabau yang terkenal adalah kain songket pandai sike yang ditenun dengan ciri khas benang-benang emas dan perak, motif serta penerapan yang khusus. Keindahan dan keistimewaan membuat kain songket pandai sike dianggap sebagai ratu kain songket. Pandai Sike salah satu negari di Kecamatan Sepuluh-Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang sejak dulu terkenal dengan produksi songketnya. Tenun songket berkembang di Pandai Sike sekitar tahun 1850. Bahkan ada yang menyebut lebih dari awal tahun tersebut. Hal ini ditandai dengan beralihnya para penenun dan memproduksi kain untuk pakaian sehari-hari ke kain mahal dari sutra dan benang emas. Dengan mengajari dan mempekerjakan para gadis setempat menenun songket, maka para saudagar Pandai Sike memproduksi kain songket. Kemudian Pandai Sike tumbuh menjadi pusat kerajinan songket di Minangkabau. Kepandaian ini terus diwariskan secara turun-temurun. Kain tenun songket Pandai Sike dibuat secara manual dan tradisional dengan proses yang cukup lama, tergantung ukuran, jenis kehalusan kain, dan kerumitan motifnya. Ada dua jenis kain tenun songket yang dibuat kerajinan Pandai Sike, yakni kain songket pelapa dan kain songket batabua atau bertabur. Pada kain balapa tenun Sike, hiasan motif dari benang emas atau perak memenuhi seluruh bidang permukaan kain. Sementara songket batabua babintang atau berbintang, hiasan motif tersebar pada bagian tertentu saja. Ada sekitar 33 jenis motif tenun songket Minangkabau berasal dari Pandai Sike. Beberapa motif khas diantaranya seperti sai kalamai, buah palo, barantai putih, tapuak mangi, salapah, dan simasam. Meskipun begitu, 3 motif yang wajib ada dan menjadi ciri khas kain tenun kain songket Pandai Sike yaitu batang pinang, pohon pinang, bijo bayam, biji bayam, dan salua laka yang memanjang dan melebar pada alat tenun, yang sering juga disebut teknik kombinasi antara benang pakan dan benang lusi. Benang pakan adalah benang yang letaknya atau dipasangkan lebar pada suatu alat tenun. Sedangkan benang lusi adalah benang yang letaknya dipasang memanjang pada suatu alat tenun. Dalam proses penenunan, benang pakan diatur dan diletakkan di atas atau di bawah benang lusi dengan menggunakan alat yang dinamakan teropong dan dipindahkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. 2. Sulaman terawang. Sulaman terawang merupakan sulaman yang dibuat dengan cara mencabut benang dan mengikatnya sehingga membentuk lubang-lubang. Ciri sulaman terawang ini membuat lubang berbentuk geometris. Sulaman terawang banyak dibuat pengrajin asal Kecamatan Ampe Ange dan Canduang, Kabupaten Agam. 3. Tenunan Telapak Sunggayang di Tanah Datar. Ada juga tenunan Balapak Tanjung Sunggayang yang terdapat di Kecamatan Sunggayang. Motifnya cenderung motif pucuk rebung dan pada kedua ujung kain tenun dipenuhi dengan benang emas. Sedangkan bagian tengah kain tenun mempunyai motif yang bertabur. Jenis kain tenun Sunggayang dan mempunyai motif khas ini biasanya disebut dengan selendang tenun basahi hitam. 4. Batik Tanah Liat. Batik Tanah Liye atau Tanah Liat merupakan batik khas Minangkabau. Sesuai namanya, kain batik berwarna krem atau coklat muda Tanah Liat ini menggunakan tanah liat sebagai pewarna. Kehadirannya kembali batik Tanah Liat setelah menghilangkan selama beberapa dekade penambangan warisan pembuatan batik khas Minangkabau ini sebelum punah dan terus berkembang. Pembuatan yang dilakukan secara tradisional yakni direndam kain selama seminggu dengan tanah liat, kemudian dicuci dan diberikan warna alami dari tumbuh-tumbuhan. Ragam anyaman khas Minangkabau. Anyaman merupakan keterampilan tertua dalam peradaban manusia dan masih bertahan hingga sekarang. Seni menganyam adalah kegiatan tindih menindih dan selang menyilang.
Seperti pembuatan tikar, bahan anyaman berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kuat seperti batang kayu, rotan, bambu, akar, bulu, pandan, dan sebagainya. Selain itu, ada juga anyaman dari plastik. Biasanya rangkanya digunakan dari bahan yang lebih kaku. Lalu, bahan yang lebih luntur digunakan untuk mengisi rangka. Anyaman bambu. Banyak perkakas atau perlengkapan yang dibuat dari anyaman bambu, terutama peralatan rumah. Pengolahan bambu untuk anyaman dengan menebang pohon bambu dewasa tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian dibelah menjadi bila-bila kecil. Bila tersebut dibelah lagi bagian dalamnya untuk memisahkan kulit luar dan kulit dalamnya. Kulit luar dan kulit dalam itu diraut hingga tipis dan lentur. Kemudian dihaluskan ke permukaannya. Setelah itu dijemur hingga kering. Bila tipis dan kering lentur, tersebut siap untuk dianyam dengan teknik penyilangan secara vertikal dan horizontal. Bagian kulit luar dan dalam diselang-seling menyusunnya. Lakukan penganyaman sesuai produk yang diinginkan, dibuat dari motif yang diinginkan. Bisa juga menambahkan cat atau varnish sebagai pewarna dan mengilap. B. Anyaman pandan. Proses pengerjaan anyaman daun pandan biasanya didominasikan oleh kaum perempuan. Bahkan, dahulu jadi beberapa daerah, seorang anak gadis harus pandai menganyam sebelum memasuki jenjang perkawinan, sehingga menjadi kewajiban untuk pelajar dan mengetahui berbagai bekal kelak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beberapa produk anyaman pandan antara lain: 1. Lapiak lamba atau tikar berlapis. 2. Lapiak sembayang atau tikar sembahyang. 3. Kampia. 4. Sumpik. 5. Anyaman bakul. 6. Keranjang rotan. C. Ukiran khas Minangkabau. Secara umum, ukiran rumah gadang Minangkabau kaya akan variasi bentuk dinamis, serta dapat diikuti perkembangan zaman. Motif ukiran banyak yang diadopsi dari bentuk-bentuk yang terdapat di alam, seperti berbagai flora, fauna, peralatan sehari-hari, dan makanan. Ukiran itu dipahat atau diukir pada permukaan papan sesuai dengan motif yang diinginkan. Begitupun warna